Yo guys, what's up? Dan bertemu lagi bersama Goyoris. Oke, di video kali ini kita bakal mencoba menjajal balapan kelas Moto2 menggunakan Mario Aji. Abis ngeliat kemarin balapannya si Mario Aji di GP Amerika kayak ngebikin gue ngerasa tertantang untuk nyobain Moto2 karena Mario Aji bisa loh fight untuk posisi 9 besar setelah dia start dari urutan ke-12. Dan guys, ini juga merupakan balapan pertama Moto2 kita karena sebelumnya kita nggak pernah main di kelas Moto2. Soalnya kita waktu main karir itu time skip ya dari Moto3 langsung ke kelas MotoGP. Nah sekarang kita bakal nyobain gimanakah sekaligus fisik dari Moto2 MotoGP 24 Mod Season 2025. Kita bakal race di MotoGP Amerika. Satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa balapan di Moto2 ini tidak ada bantuan traction control atau kontrol traksi atau TCS. Jadi cuma ada anti wheelie, engine brake dan juga pengaturan power motor antara 1, 2 dan juga 3. Pokoknya ini seperti istilah penggunaan bahan bakar mau boros apa irit. Kalau gitu langsung saja kita mulai balapan kali ini. Kalau secara data performa gamenya, ini Mario Aji berada di level tengah ke belakang untuk segi performanya. Jadi kita nggak bisa pastikan kita bisa merebut tempat pertama atau mungkin masuk di zona podium. Yang jelas kita bakal berusaha untuk tembus di tempat ke-9 seperti Mario Aji kemarin. Karena kita hari ini start ke-12, semoga aja bisa kita manfaatin jika ada para AI atau riders yang ngebuat blunder dan juga kesalahan. Oke, menuju tikungan zigzag, ini tikungan yang benar-benar berkelok-kelok banget. Jadi kita harus memiliki tingkat refleks super tinggi untuk pergantian direksi. Oke, tikungan ke-6, Mario Aji masih mencoba untuk melakukan overtaking dari Gonzales dan juga Senna Agius. Dua riders lolos penalti dan akhirnya Mario Aji berhasil menembus tempat ke-8 satu kaligus dengan mengovertaking Senna dan juga Manuel Gonzales. Oke, exit kembali, penurunan menuju tikungan 11. Sergio Garcia akan kita coba overtaking dari inside line, bisakah? Masih belum bisa. Ada overtaking balik dari Manuel Gonzales. Kini kita masih bersandingan siku ke siku dan masih side by side. Oke, kita ngajak si Gonzales battle top speed. Apakah Honda Asia mampu lepas? Dan ternyata di braking zone tikungan 12 kita mampu lepas. Nice. Dan saat ini Marco Ramirez berada di depan kita. Dia masih mencoba melawan balik Sergio Garcia tapi gagal. Empty helmet cukup oke sih liverynya. Keren juga cuy. Oke, kini giliran Mario Aji yang akan menyerang Marco Ramirez. Meskipun di belakang kita juga ada ancaman dari Manuel Gonzales dan juga Senna Agius. Sementara itu hingga saat ini di lap ke-1 sektor 4 ada satu riders yang out of the race yakni Colin Fager. Oke, exit corner menuju last corner. Masuk perlahan. Lap pertama akan segera usai. Oh, kita agak melebar tapi tenang, nggak masalah. Kita oper ke TCS 1 supaya memiliki traksi yang gede. Come on guys. Ini kita menggunakan bantuan dari TCS ya, meskipun aslinya kalau itu nggak menggunakan TCS sama sekali. Kita mencoba light braking, kita overtaking Marco Ramirez, kita block pas bisakah? Malah bablas dong. Ya ilah, nabrakin si Sergio Garcia. Dan dengan gampangnya Marco Ramirez memanfaatkan sebuah blunder kita barusan cuy. Dan Mario Aji langsung diinvestigasi. Jelas saja kita akan dikasih peringatan dari MotoGP Steward. Oke, kita susul kembali Marco Ramirez. Dan satu peringatan Mario Aji kantongi. Sementara waktu Sergio Garcia masih di belakang bersama Alonso Lopez. Dan saat ini siapa sangka Mario Aji udah masuk tembus di tempat ke-5. Target kita setelah start ke-12 tadi yakni finish ke-9 seperti balapan kemarin si Mario Aji di MotoGP Amerika. Namun sekarang kita malah bisa ngedapetin yang lebih baik lagi. Oke sih ini. Setelah itu Jack Dixon menjadi race leader, Joe Robert kedua dan Aaron Canet ketiga. Sementara itu Tony Arbolino di posisi keempat. Di belakang masih ada Marco Ramirez yang mencoba slipstream, tapi apakah mungkin dia bisa mengovertaking Mario Aji di braking zone tikungan ke-12. As you can see guys, ini di kondisi saat ini ban belakang kita itu suhunya nggak bisa anget loh.
kayak masih di warna biru. Nah, warna biru itu merupakan indikator yang menyebutkan bahwa ban kita itu dingin parah cuy. Tidak seperti ban depan. Oke, nampak jelas ini si Marco Ramirez mendefense kita dengan kuat sekali hingga kita agak kesulitan buat melawan balik. Mungkin ini yang menjadi penyebab kenapa kita nggak bisa sekencang pembalap yang ada di depan, karena ban belakang kita itu suhunya nggak pernah hangat cuy. Selalu di indikator biru yang berarti dingin. Oke, sekarang kita overtaking lagi Marco Ramirez. Mario Aji masih mencoba terus mencari celah kosong yang bisa dimanfaatkan. Oke, inilah dia momentumnya. Dan Mario Aji mengovertaking Marco Ramirez. Namun kini di lap ketiga awal, Mario Aji masih mencoba mendefense dan sekaligus menahan laju dari Marco Ramirez. Dua peringatan Mario Aji dapatkan dari MotoGP Steward atau dari Vince Stewart. Jack Dixon sebagai race leader, dia menjadi fastest lap of the race. Nah, sekarang ini gue mulai ngerasakan fisik dari Moto2 ya guys ya, karena kita udah nggak pernah main yang namanya kelas Moto2 di MotoGP 24, karena di versi karet kita ya dari kelas Moto3 langsung skip ke kelas MotoGP. Nah, sekarang gue baru ngerasain gimana fisik dari kelas Moto2 khususnya di game MotoGP 24. Nah, fisiknya itu motor tuh kalau dibuat untuk masuk tikungan rasanya sangatlah understeer jika dibanding sama kelas Moto3 dan juga kelas MotoGP. Oke, ada overtaking dari Marco Ramirez. Hati-hati, kita bakal lawan dulu Marco Ramirez sembari kita mencari momentum yang pas ini. Oke, nice. Kita masih mencoba terus Mario Aji untuk mendobrak Marco Ramirez, dan di braking zone tikungan 12 Mario Aji mampu melawan lagi. Apa kita bakal melebar? Dan sepertinya benar saja kita melebar. Kemudian overtaking datang dari Marco Ramirez. Gak masalah, masih ada 2,5 lagi yang akan dimanfaatkan untuk mengalahkan Marco Ramirez demi tempat kelima. Entry corner kembali di tikungan ke-16 lagi-lagi. Pokoknya masalah yang paling kerasa di fisik Moto2 ini adalah masuk tikungannya atau corner entry yang sangatlah understeer. Ditambah lagi engine brake yang gak guna cuy. Gak ada gunanya engine brake di kelas Moto2 ini. Oke, kita pancing Marco Ramirez melebar dan langsung kita masuk overtaking. Cukup bagus. Mario Aji kembali di urutan 5 besar. Pokoknya problem utama dari PC kelas Moto2 ini yakni di corner entry-nya. Entah itu engine brake atau mungkin pengeremannya nggak pernah bagus. Makanya kita selalu melebar di tiap tikungan cuy. Oke, kita coba light braking lagi. Dan andai pun kita pakai early braking, itu yang ada pembalap di belakang langsung masuk mengovertaking secara bersama-sama. Nah, itu kita khawatirin. Makanya kita nggak bisa ngelakuin early braking. Jadi kita selalu ngelakuin light braking meskipun agak ngelebar pada ujung-ujungnya cuy. Jadi kita harus lebih ngerti situasinya. Oke, lap keempat masih berlangsung. Sementara itu Manuel Gonzalez ternyata dia crash, kemudian dia keluar dari balapan. Sangat disayangkan. Dua pembalap sudah out of the race, yakni si Colin Veyer dan juga Manuel Gonzalez. Sementara itu gini, Tony Arbolino masih di tempat keempat. Robert ketiga, Kenneth kedua, dan juga Dixon di posisi pertama. Ini merupakan debut Dixon dengan tim Mark VDS. Oke, tikungan 11 exit corner. As you can see, ban belakang kita meskipun medium itu tidak pernah bagus. Suhunya nggak pernah tinggi, selalu suhunya di garis bawah atau di suhu yang cukup dingin. Ini sangat tidak maksimal untuk penggunaan ban belakang kita. Oke, sepertinya Joe Robot terjatuh sehingga dia terpaksa keluar dari 3 besar. Kemudian Tony Arbolino masuk di tempat ketiga dan Mario Aji masuk di posisi keempat. Sebuah hasil race yang sangat luar biasa jika hingga finish nanti posisinya masih sama kayak gini. Exit corner menuju tikungan 16. Mario Aji terus bertarung dengan sistem corner entry Moto2 yang sangat tidak enak sekali. Engine brake nggak guna. Kita udah pakai engine brake 3, ini udah cukup oke. Karena kapan kita menggunakan engine brake yang angka 4 atau 5, itu motor bakal rawan banget nge-sliding ketika masuk tikungan.
Nah, kalau rawan nge-sliding, rawan juga crash cuy. Nah, tapi kalau kita turun ke angka 1 atau angka 2, itu motor malah nggak bisa ngerem sama sekali, malah langsung bablas ke luar area run off cuy. Itu yang bikin gue stres ngebalap di kelas Moto2 di MotoGP 24. Biasanya kayak ngeselin banget, untung aja kita kemarin di karir tidak masuk di kelas Moto2. Dan kini Marco Ramirez mencoba melawan. Hati-hati semua, Mario Aji masih mencoba bertarung. Dan kini Sergio Garcia motong jalur. Oh my god, Sergio Garcia nekat parah cuy. Demi bisa mengovertake Mario Aji, Sergio Garcia ngelakuin hal yang sangat tidak dianjurkan, yakni nge-shortcut atau potong jalur. Namun saat ini Mario Aji memiliki momentum untuk membalikkan keadaan, masuk di tempat keempat. Oke, exit corner, stagger 3, masuk ke gear 4. Here we go, braking zone tikungan 11. Hard braking from Mario Aji. Kita agak melebar, kembali ke racing line dan semoga tidak overtaking. Luar biasa, cukup bagus. Dan malahan kelebihan dari Moto2 ini yang gue rasa guys ya, ini kecepatan atau performa tiap masing-masing motor, masing-masing tim, masing-masing pembalap itu sangatlah bervariatif. Seperti Mario Aji ini, dia kan emang nggak pernah yang namanya tembus di top 10 atau mungkin barisan tengah di balapan yang asli kan. Makanya si Mario Aji ini performanya kayak berada di pembalap papan tengah ke papan bawah. Jadi kita pakai Mario Aji pun benar-benar kesulitan untuk bisa menguasai panggung di MotoGP Amerika. Seperti mengisi podium, ini benar-benar susah banget. Bahkan gap kita aja dengan leader itu 5 detikan, sangatlah jauh sekali. Gue rasa untuk perbedaan performa antara MotoGP sama Moto2 di game ini lebih realistis yang ada di kelas Moto2, karena Mario Aji pun sangatlah susah kita gunakan untuk tembus di 3 besar. Ini aja kita kebantu sama beberapa manuver yang cukup agresif. Oke, exit corner dan menuju finish line. Here we go, Mario Aji finish keempat. Luar biasa, kita turut memeriahkan hasil baik dari Mario Aji. Dan as you can see, top 3 itu lap time-nya di angka 2 menit 10-an detik. Sedangkan kita itu di angka 2 menit 11 detik. Ada pun yang di belakang nggak bisa nyetak waktu yang kenceng ya, karena emang ada kita yang menghalangi mereka bisa ngelakuin lap time kenceng cuy. Makanya mereka hingga tempat ke-12 besar lap time-nya sama kayak kita, yakni 2 menit 11 detikan. Padahal mereka semua pembalap kenceng yang harusnya bisa lebih kenceng ketimbang si Mario Aji. Nah di belakang ini kan itu banyak juga pembalap yang dapat lap time 2 menit 10 detik, bahkan 2 menit 9 detik itu juga ada. Cuma sayangnya Darren Binder tidak bisa konsistensi. Jadi gue rasa untuk perbedaan performa antara pembalap MotoGP dan juga Moto2 di game MotoGP 24 itu lebih realistis yang ada di kelas Moto2, karena Mario Aji pun sangatlah susah kita gunakan untuk masuk di tempat ketiga. Itu jelas sekali perbedaannya. Jadi oke semua, kalau gitu cukup sekian aja untuk video kita hari ini, tes balapan Moto2 dengan Mario Aji di MotoGP Amerika. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.